Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Fas-salihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Wallati takhafuna nushuzahunna fa'idhuhunna wahjuruhunna fil madaji'i wadribuhun fa in ata'nakum fala tabghu 'alaihinna sabila innallaha kana 'aliyyan kabira. Shadaqallahul 'azim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Indahnya pada pagi hari ini Allah kembali pertemukan kita dalam kondisi sehat di acara ngopi, ngobrol perkara ilmu. Ngopi yuk. Alhamdulillah sangat semangat sekali ya Pak Ustadz, terlihat dari suaranya nih Pak Ustadz. Sebelumnya kita akan menyapa terlebih dahulu Bapak Ustadz Ahmad Haris Riswanto. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabarnya gimana Pak Ustadz? Alhamdulillah baik, sehat. Alhamdulillah sehat. Jamaah ibu-ibu yang hadir di lokasi gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah. Nah seluruh jamaah yang hadir di lokasi ini ibu-ibu ataupun perempuan. Sepertinya topik obrolan kita pada pagi hari ini sesuai Pak Ustadz, yaitu untukmu wanita. Nah itu seperti apa, kita langsung mendengarkan penjelasannya. Silakan Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah. Summassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a rusydah amma ba'dah. Jamaah yang dimuliakan Allah dan pemirsa Sinpo TV dimanapun berada, berbahagia pagi ini kita akan ngobrol tentang makhluk terkuat di muka bumi. Emak. Jangan berani sekali-kali ngelawan emak. Dunia ini tergantung rame ya karena sepi ya karena banyak karya tercipta di muka bumi ini, dari karya sastra, karya buku, karena macam-macam yang dibahas cuma sampai hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampaikan ad-dunya mata wa khairu mata'iha al-mar'atus salihah. Dunia ini perhiasan, tapi sebaik-baik perhiasan adalah emak-emak yang solehah. Ya karena posisinya sebagai perhiasan, maka tetaplah memposisikan diri sebagai perhiasan itu posisinya di mana, harusnya bagaimana, kan ibu-ibu yang paling paham. Kalau dalam hadis Rasulullah, emak-emak, ya kan temanya emak-emak ini mah. Lebih enakan emak-emak lah. Saya manggil emak saya yo emak, anak-anak saya manggil istri saya yo emak, manggil mertua yo emak, makanya ya wis emak. Mau manggil mama kayak orang kota, mau manggil mami, waduh. Yung emak gitu aja. Emak-emak ini makhluk yang paling mudah untuk masuk surga, tapi sebaliknya juga paling mudah untuk masuk. Milih mana? Tergantung. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban, Rasulullah sampaikan idza sallatil mar'atu khamsaha
wa shamat syahraha wa hafadzat farjaha wa ata'at zaujaha qila laha udkhuli al jannah min ayyi abwabi ma syi'ti. Seorang wanita yang sholat 5 waktunya full, Ramadannya puasa, kemudian wa hafadzat farjaha menjaga kehormatannya. Jangan sampai ketika suami enggak ada malah nyanyi, "Bir supir jalan jangan ke tengah, bir mampir lakiku enggak di rumah." Wah. Jaga kehormatan. Kalau suami enggak ada di rumah, jangan sekali-kali kalau ada tamu walaupun itu yang kenal, tapi kalau itu laki-laki yang bukan mahram, jangan dipersilahkan masuk. Kalau memang ada keperluan cukup diselesaikan di luar. Jangan sampai timbul fitnah. Kalau yang orang itu pro sama kita, insya Allah aman. Tapi kan tetangga kanan kiri enggak semuanya pro sama kita kan. Misalnya ada orang lain nganterin paket, kebetulan tukang paketnya, "Bu, saya haus, boleh enggak minta minum?" Lah kemudian ibu persilahkan masuk, "Ayo bang, sini ngopi bang." Jadi masalah ini bang. Kemudian wa ata'at zaujaha, patuh dan taat pada suami. Kalau yang enggak punya suami, ya alhamdulillah enggak usah patuh, wong enggak ada. Lah kalau ada masih berkewajiban untuk taat. Bahkan mungkin di kesempatan sebelumnya saya pernah sampaikan, seandainya ada 2 permintaan, satu dari bapak kandung, satu dari suami, maka yang didahulukan suami. Karena ketika proses akdun nikah, saya kawinkan, itu berarti secara tidak langsung si bapak ngomong, "Saya pindah serahkan anak saya pertanggungjawabannya kepada kamu, nganton laki-laki. Pokoknya total dari A sampai Z saya serahin." Begitu dia qabil tuh, saya terima. Berarti orang tua udah lepas tanggung jawab. Maka ketika tanggung jawab udah lepas berpindah ke suami, maka suami yang bertanggung jawab dari A sampai Z. Sampai dulu ada peribahasa orang Jawa kuno, istri itu swarga nunut neraka mudeng ora, yang bukan wong Jawa. Artinya bahagianya istri, apakah ia akan dibawa ke surga, apakah akan nanti dibawa ke neraka, yang berpengaruh besar setelah pernikahannya adalah suami. Maka wajibnya taat kepada suami. Lah perempuan yang sholatnya ma waktu penuh, kemudian Ramadannya puasa, jaga kehormatan dirinya, kemudian patuh dan taat pada suaminya. Kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, wanita model begini ini mau masuk surga dari pintu sebelah mana tinggal pilih. Oh, gampang masuk surga bagi wanita. Tapi sebaliknya ke neraka yo gampang nih, model-model begini ini gampang. Wong kadang takut, taat, tutuh pada suami hanya pas setelah sholat id. Habis sholat id itu kayaknya nyium dengkulnya lagi, Pak. Sampai ngomongnya nggak jelas. Kata suami, ini ngomong apa? Lah sembuh lah, mbuh. Lah iya ambil nangis. Sampai 2 jam kemudian udah kembali seperti awal. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Pak Ustadz, kita akan kembali ngobrol terkait dengan untukmu wanita. Usai jeda tetap di Ngopi Yuk. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita masih dalam acara Ngopi, ngobrol perkara ilmu bersama Ustadz Ahmad Haris Riswanto. Ngopi yuk. Di segmen kali ini kita akan buka untuk sesi tanya jawab untuk 2 orang penanya. Silakan sebutkan nama dan juga pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Sri, Pak Ustadz mau bertanya, apakah semua pekerjaan rumah tangga itu menjadi kewajiban istri? Terima kasih Pak Ustadz, mohon penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Liana dari Majelis Taklim Al-Muhajirin Bekasi. Izin bertanya Pak Ustadz, apa hukumnya seorang istri meminta cerai kepada suami? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan pertama Pak Ustadz sepertinya mewakili pertanyaan mayoritas ibu-ibu yang ada di sini. Apakah semua pekerjaan rumah tangga itu kewajiban istri? Kemudian yang kedua, apakah hukumnya jika seorang istri yang menuntut cerai kepada suami? Silahkan Pak Ustadz. Baik, curhat kayaknya ya. Kayaknya kalau bahas masalah keluarga kok semangat ya. Apakah semua urusan pekerjaan rumah itu kewajiban istri? Kira-kira menurut Ibu gimana? Enggak. Terus? Begini, Ibu, dalam ini kita ngikuti budaya Indonesia apa ngikuti ajaran Islam? Kayaknya seneng ini, begitu dengar jawaban saya kayaknya seneng ini. Bahwa yang berkewajiban memenuhi kebutuhan dari A sampai Z sampai melaksanakan tugas dari A sampai Z itu kewajiban puas ya. Jadi yang nyuci, gosok, ngepel, masak kewajiban bener nih? Ya emang bener. Iya bener. Tapi selama ini kenapa Ibu yang ngerjain? Padahal waktu nikah nggak ada perjanjian hitam di atas putih. Bagi-bagi tugas, masak, ngepel, nyuci dan lain-lain itu kerjaan istri. Apakah dulu Ibu bagi tugas? Tapi kenapa Ibu kerjakan? Inilah hebatnya wanita Indonesia. Wanita di luar Indonesia mereka akan kekeh, saya nggak mau ngepel, nggak mau nyapu, akhirnya suami sampai bela-belain nyari pembantu impor dari Indonesia. Inilah hebatnya wanita Indonesia. Suaminya dimudahkan begitu luar biasa. Suami hanya dikasih tugas nyari duit. Habis itu pokoknya nyampe rumah tinggal nunjuk. Mak, kopi. Mak, ngutang rokok ke warung. Wah. Repot. Wanita Indonesia menurut banyak penelitian sisi kehebatannya di situ loh. Tanpa ada perjanjian hitam di atas putih tapi mau melakukan pekerjaan suami. Dan itu adalah sedekah terbesar dari ini kaum kerudungan kepada kaum yang pakai haji. Apakah pengen Ibu berhenti sedekah? Nah lanjutin. Masa udah terlanjur sedekah berhenti? Lanjutin, semangat. Makanya wanita kalau udah nikah itu namanya depannya ada tambahan NY. NY itu nyapu, nyuci piring, dan yang terpenting NY yang terpenting adalah nyap. Wes, pertanyaan pertama udah terjawab toh. Nah, yang kedua, seorang istri yang nuntut cerai gimana? Sering ya kita lihat ya. Apakah enggak boleh? Tergantung. Kalau memang suaminya sudah tidak bisa bertanggung jawab sebagai suami, enggak bisa memberi nafkah yang wajib, dalam tanda kutip ya, nafkah yang wajib, baik lahir batin suami udah enggak bisa memberi, apalagi ditambah ada kekerasan. Terus suami ahli maksiat umpama, seorang istri boleh untuk menuntut cerai. Tapi alasannya yang dibenarkan. Kalau itu lain, karena memang laki jatahnya.
Lah iya. Dan dari sisi negatifnya, loh ini saya bicara jujur apa adanya. Sisi negatifnya wanita Indonesia itu lebih rela suaminya melakukan dosa besar daripada banyak omongan wanita Indonesia kalau jajan biarin lah, yang penting pulang masih utuh. Tapi kalau kawin lagi, jangan tanya. Ini akhir berarti secara tidak langsung membiarkan suaminya, merelakan suaminya melakukan dosa besar. Zina kan termasuk dosa besar. Tetapi menikah lagi yang itu tidak dosa, konotasinya di Indonesia ini sangat buruk. Nah iya, padahal ya makanya wanita Indonesia ketika ditanya, ada ayat yang membolehkan suami nikah 2, 3 atau 4. Tahu kan ayatnya ya? Fankihu ma tobalakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba. Tahu kan ayat itu? Nah, terus gimana? Jawaban wanita Indonesia, saya imani, percaya ayat itu, tapi jangan suami saya. Cerdasnya wanita Indonesia. Silahkan tapi jangan suami saya. Nah, iya. Kalau mengingkari ayat Quran kan dosa ya. Cuman kan ngaji itu enggak sepotong waruba, ada selanjutnya ayat itu. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah, dan kebetulan saya ngajinya udah lanjut ke situ, Bu. Jadi enggak berhenti di situ. Fa in khiftum, tapi kalau enggak mampu secara zahir, secara batin, secara finansial dan lain-lain, fawahidah maka cukup. Kalau ini setuju ya? Nah, makanya kalau ngaji yang tuntas, jangan sepotong ayat dipakai seenaknya sendiri. Mau kawin lagi aja ngancem bini pakai ayat. Nah, wanita yang menuntut cerai suami tanpa alasan yang dibenarkan. Ini saya bacakan satu hadis. Ayyumam mara'atin, siapapun wanita sa'alat zaujaha at-talaqa, yang meminta kepada suaminya untuk menceraikannya. Min ghairi ba'sin, tanpa ada alasan yang dibenarkan, seperti yang saya sebutkan tadi itu. Maka faharamun alaiha, haram bagi wanita tersebut raihatal jannah, baunya surga. Jangankan masuk surga, baunya aja enggak dapat. Itu misalnya ngelihat lakinya udah pendek, keriting, hitam. Ngelihat, wih, cakep. Wih, tukar tambah ini mah. Ora iso. Wanita model begini nih biar sujud jidat sampai hitam, dengkul sampai kapalen. Wes. Ora iso. Jangankan masuk surga, baunya surga aja enggak dapat. Naudzubillah, wallahu a'lam. Terima kasih Pak Ustadz, nanti kita akan lanjutkan lagi ngobrol terkait dengan untukmu wanita. Tetap di Ngopi Yuk. Pemirsa Sinpo TV dimanapun berada, kita masih dalam acara Ngopi, ngobrol perkara ilmu. Ngopi yuk. Nah, setelah di segmen sebelumnya kita sudah memasuki sesi tanya jawab. Nah, untuk di segmen kali ini kita akan mendengarkan rangkuman terkait dengan topik obrolan kita, yaitu untukmu wanita. Nah, silahkan dilanjut Pak Ustadz. Baik, jamaah yang dimuliakan Allah, wanita ini adalah makhluk spesial yang diciptakan oleh Allah. Ketika Nabi Allah Adam di sorga dengan fasilitas semuanya ada, beliau masih kepingin ada teman. Akhirnya diciptakanlah Hawa. Tapi dari teman inilah yang sampai Nabi Allah Adam terusir dari surga. Maka kadang banyak lelaki yang dulunya lempeng, lurus, gak neko-neko, bisa jadi koruptor ulung gara-gara perempuannya di rumah. Bang, itu tetangga yang cuman karyawan rendahan, gelangnya bang. Sini abang masuk kepala bagian gelang karet aja nggak ganti-ganti. Lah laki digituin Bu, panas nyampe ke kantor, apa nih yang bisa di mark up, digedein anggaran, jadilah koruptor. Lah untuk menjadi wanita terbaik dalam hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Imam Hakim, Rasulullah sampaikan khairun nisa, wanita yang terbaik
agar tetap menjadi perhiasan, yaitu idza nazarta ilaiha sarratka, ketika dipandang nyenengin. Jadi berpenampilanlah yang menarik di depan suami, jangan kayak budaya yang sudah-sudah di depan orang lain penampilannya menarik, di depan suami ala kadarnya. Dibilangnya daster begitu masih dipakai enak adem. Giliran mau belanja ke warung aja. Wa idza amartaha atau atka, ketika diperintah nurut. Misalnya ibu mau tahajud sunnah. Lah kemudian kata suami mau tahajud mak, iya kan tahajud kan lama mak, ntar keburu subuh. Udah saya lagi nih. Maka yang dipilih lanjutin tahajud apa sama suami? Loh, benar Bu, ada cerita singkat hanya 2 kata tapi mendatangkan laknat malaikat. Bu, ada cerita cuman 2 kalimat dari suami istri tapi bisa mendatangkan malaikat. Misalnya suaminya bilang mah, terus istrinya bilang moh. Ya cuman 2 kalimat kan? Suaminya mah, istrinya moh. Maka akan dilaknat malaikat sampai datangnya hari pagi. Makanya hadisnya ada, idza da'ar rajulu imra'atahu ila firashihi, ketika seorang suami ngajak lah kemudian istrinya enggak mau, fabata zauju, sampai suaminya ketiduran nungguin tahajud enggak kelar-kelar. Ghadbana 'alaiha, dan suaminya itu gondok hatinya. Ya kalau suaminya ridho enggak masalah. La'anat hal malaikah, maka malaikat melaknat istri tersebut hatta tusbika, sampai datangnya waktu pagi. Makanya kalau suaminya emah langsung jangan kok emah moh, wah bahaya. Nah, lanjut ini. Hadisnya banyak, tenang, saya apalin hadis-hadis begini, saya apalin emang. Nah, kembali ke awal bahwa wanita yang terbaik, wa idza ghibta anha hafidzatka. Kalau ia enggak ada, suami enggak ada, jangan berbuat sesuatu yang menimbulkan fitnah. Walaupun misalnya laki itu teman dekat suami, kalau memang suami enggak ada, wis pokoknya mohon maaf enggak bisa, untuk menghindari fitnah. Wallahu a'lam. Terima kasih Pak Ustadz, semoga ngobrol kita pada pagi hari ini terkait dengan untukmu wanita ini bisa bermanfaat bagi seluruh pemirsa Sinpo TV dimanapun berada. Saya Tiara Dianti mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Astaghfirullahaladzim laqal ma'bud ya dzal jalali wal ikram. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam.